biasa. Yes, yes, yes. Iya. Selamat pagi semuanya adik-adik. Iya, selamat pagi ya Kak Suma. Kita ketemu lagi di minggu ini ya Kak Iya, Suma. iya, ketemu Tapi lagi. sebelum kita mulai kebaktian kita, kita berdoa dulu Siap, ya. kita berdoa dulu ya. Iya. Adik-adik semua, siapkan tangannya, Yuk. hatinya, semua tundukkan kepalanya. Silakan. Bu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pagi ini Bapa atas penyertaan Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tiban semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Dan pagi ini kami rindu juga untuk memuji-muji Tuhan, juga nanti untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kami mohon tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga di dalam puji-pujian kami semua anak-anak sekolah minggu Tiban bersuka cita memakai seluruh tubuh kami untuk memuji Engkau Bapa, karena Engkau Allah kami yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Mari Tuhan berikan semua kami hikmat, kepintaran dan sukacita di dalam memuji Engkau. Kami mulai kebaktian kami dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Iya, kita sudah berdoa. Iya. Sekarang Ibu undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita semangat pagi ini, kita akan bernyanyi sayang, sayang disayang. Semua ayo bangkit berdiri ya. Semua berdiri, kita siapkan badannya, semua hatinya, kita akan bergoyang. Semua ya, gerak, bikin gerakannya sayang disayang. Ayo semuanya. Iya, semua joget tangannya. Sayang, sayang disayang.
kita semua Iya. sukacita loh memuji Tuhan. Siap. Kita akan masih bernyanyi, masih berdiri, kita akan menyanyi Jalan Serta Yesus. Siap ya? Ada gerakannya loh. Udah lama kita nggak bernyanyi Jalan Serta Yesus. Kita akan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jadi semua bangkit di rumah juga ya Kak ya. Masih bangkit berdiri ya. Iya. Siap. Oke. Nanti kalau setiap jalan balik arah. balik arah, kita Iya. hadap ke kiri dulu ya Bu ya. Kiri dulu. Oh Boleh, iya, kita iya. ke kiri dulu. Yuk bangkit semuanya yang di rumah, semangat. Jalan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus Ayo selamanya. jangan salah. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan sayang. Kita balik ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Iya, capek ya. Ibu juga sini capek. Iya, Iya, kering. tapi semua kita harus semangat. Oke. Sekalian olahraga ya, Iya, Kak. olahraga Memuji kita Tuhan ya. memuji Tuhan. Oke, sekarang kami persilakan adik-adik semua duduk kembali. Kita akan memasuki firman Tuhan. Kita akan bernyanyi Ku Percaya Janjimu. Yuk, kita siapkan hatinya, tangannya semuanya. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita bernyanyi Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib.
Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, yang memelihara hidup kami, yang memberikan Ibu yang begitu mengasihi kami. Hari ini kami bersyukur, berterima kasih, sebab oleh karena penyertaan Tuhan, kami merasakan dekap kasih Ibu kami. Dan saat ini seturut dengan firman Tuhan, kerinduan kami menyenangkan hati Ibu kami, membahagiakan Ibu kami. Tolong kami untuk dimampukan melakukan kehendak Tuhan. Berfirmanlah saat ini Tuhan, karena firman Tuhan kami rindu untuk mengajari kami untuk melaksanakan tugas kami, menyenangkan hati Ibu kami. Berfirman ya Bapa, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Shalom anak KKR, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Boleh dada-dada. Oke, salam sehat. Ada loh hari ini yang ulang tahun. Kita masuk dalam perayaan ulang tahun. Siapa yang tahu ulang tahun siapa kira-kira? Siapa yang berulang tahun di dalam bulan Oktober? Iya, nande kita dalam sebutan kategorial Moria. Ulang tahun loh mereka. Jadi hari ini kita berharap seluruh anak KKR kasih kado sama nandenya. Boleh? Boleh ya? Kado kita apa? Boleh boleh kado dibeli di serba 8.000 enggak sih? Boleh ya. Tetapi karena anak KKR belum punya banyak uang, jadi enggak pun harus yang entah 8.000, entah yang 100.000, entah yang, bukan soal nominalnya ya anakku. Tetapi setiap anak KKR harus beri kado. Satu, seluruh anak KKR yang sudah bisa menulis, tuliskan surat kepada ibunya yang isinya ungkapan isi hati anak KKR tentang berterima kasih kepada ibu yang sudah menjaga, memelihara, tentang ucapan syukur kita, lalu yang akan kita buktikan di dalam perbuatan nyata kita, tentang kalau ada selama ini yang salah-salah, suka melawan, hari ini di dalam surat kepada ibu tuliskan permohonan maafmu, lalu tunjukkan di dalam tingkah laku. Sulit suratnya? Tidak kan? Jadi lakukan ya anakku. Dan kado yang paling gampang, tetapi bukan gampangan, kado yang bisa diberi kapan saja, tunjukkan senyuman yang manis kepada mamanya, pelukan yang manis kepada mamanya, menyatakan bahwa anak KKR bangga punya mamanya. Pendeta mau tanya, siapa yang terakhir sekali menyium mamanya 1 tahun yang lalu? Memeluk mamanya 1 tahun yang lalu? Atau siapa yang selalu memberikan pelukan tanda cinta kasih kepada mamanya? Ada? Loh kok harus begitu sih? Iya, karena tema kita hari ini mengatakan membahagiakan ibu. Pendeta bacakan dulu ayat Alkitab kita sebagai penuntun di dalam kebaktian kita. Mari kita perhatikan dalam Lukas pasal yang pertama ayat 27 sampai 28, 2 ayat saja. Demikian firman-Nya. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai,
Tuhan menyertai engkau. Sampai di sini pembacaan kita, ya. Dan kita melihat, saya pikir seluruh anak KKR sudah tahu ya, cerita tentang Yusuf dan Maria. Siapa sih Maria? Ibu? Ya, ibu Yesus. Maria mendapat pemilihan spesial dari Allah untuk memperanakkan seorang juru selamat. Maria masih sangat muda. Dia disebut anak darah. Dia masih bertunangan. Apa maksudnya masih bertunangan? Dia belum menikah, tetapi sudah memiliki hubungan, diikatkan dalam hubungan untuk saling lebih mengenal dengan Yusuf. Tapi ada yang menjadi persoalan secara tradisi manusia saat itu. Kalau namanya masih tunangan, belum bisa berlaku seperti orang yang sudah menikah. Tetapi Maria mengandung. Ini sebenarnya menjadi berita aib saat itu. Masa masih dalam tunangan tetapi sudah mengandung? Tidak boleh. Kalau sempat itu terjadi, berarti Maria itu melakukan hal yang buruk di mata Tuhan. Kalau kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita, akan kelihatan ya bagaimana beban sebenarnya yang dihadapi Maria. Tapi nakku, ternyata Maria seperti yang dikatakan malaikat dalam ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Justru malaikat berkata, Maria dipilih itu sebagai karunia Allah. Jikalaupun nanti dia mengandung, tetap karunia Allah yang harus Maria ingat. Sehingga anakku, Maria di dalam masa kemudaannya menerima apa yang sudah dijanjikan Tuhan untuk terjadi dalam hidupnya. Maria mengandung. Dalam masa dia mengandung, bahkan sampai melahirkan Yesus, semuanya yang ia alami jauh berbeda dengan apa yang dialami ibu pada umumnya. Maksud pendeta apa? Maksudnya dia tidak pernah menikmati fasilitas sebagaimana yang dirasakan oleh ibu-ibu pada umumnya. Melahirkannya aja di kandang domba. Tetapi ingat, janji Tuhan mengatakan dia diberkati. Perjuangannya tidak gampang. Melalui dia, Yesus lahir sebagai juru selamat. Nah, demikian juga dengan Ibu Ndu. Salam anak KKR. Ibu itu sama dengan Nande. Lihat Ibu Ndu. Cantik Ibu Ndu. Baik Ibu Ndu. Sayang kamu sama dia. Ya, sabar. Ingat-ingat semua ibunya. Pernah kamu buat Ibu Ndu menangis? Pernah kamu buat Ibu Ndu marah? Pernah kamu buat Ibu Ndu berbahagia? Wah, kita mau belajar itu hari ini. Siapa ibu? Ibu adalah perpanjangan tangan Allah dalam hidup anak-anak yang melalui dia, perempuan, diizinkan Allah untuk mengandung, melahirkan, merawat anak-anaknya dengan cinta kasih. Hebat sekali ibu ini.
Ibu adalah tempat belajar tentang banyak hal, belajar mengasihi, belajar bertanggung jawab, belajar memaafkan, belajar minta maaf, belajar berkembang di dalam pertumbuhan yang benar. Ibu, dia dokter, merawat kamu waktu sakit. Ibu, koki, memasakkan makanan bagindu setiap hari. Ibu, guru yang mengajar kamu banyak hal. Oleh karenanya anak KKR semuanya harus mengatakan bujur Nande. Boleh? Nanti ya, kalau nanti sudah selesai ibadah ini, mungkin orang tua kita juga sedang beribadah. Nanti ketika ketemu sama Nande kita katakan, bujur mama, mama baik, melahirkan, merawat dan menjagaku. Boleh ya? Itu harus dilakukan. Kenapa? Dia wakil Allah di dunia. Ibu itu menerima segala persoalan bahkan penderitaan dalam tubuh ketika mengandung dan melahirkan. Kamu tahu nakku, kami sangat mengasihi kamu. Kalaupun misalnya kami pernah kami lihat marah, mungkin kami cubit, percayalah, tujuan kami bukan membuat kamu menderita, tetapi membuat kamu berbahagia. Kami marah supaya kamu tahu mana yang benar, mana yang tidak. Kami marah karena kami melihat kamu tidak bertanggung jawab. Kami mungkin marah ketika kamu seharusnya dalam usiamu sudah anak remaja, kamu bertanggung jawab akan sekolahmu, tetapi kamu abai. Riahan kamu main game. Itu yang tidak benar. Nak KKR, jangan pernah meragukan cinta kasih kami. Sebaik-baiknya orang yang kamu jumpai di luar, kebaikannya tidak melampaui kebaikan kami Nandedo. Sehingga hari ini kami minta kado dari kamu dalam usia Moria yang berulang tahun hari ini. Kado kami bukan materi dari kamu, tapi cinta kasihmu. Belajarlah taat, belajarlah untuk mendengar didikan, belajarlah bertanggung jawab. Pendeta mau tanya, adakah di sini anak KKR yang keberatan memiliki ibu seperti mamanya yang ada di rumah? Ada yang mau ganti ibu atau mentukar tambahkan? Jangan ya, karena kami pun tidak pernah mau menggantikan anak kami dengan orang-orang lain. Kalaupun mereka mungkin dalam kasat mata selalu juara dan kamu gak pernah juara, teklah kamu nakku, kami gak akan gantikan kamu dengan anak orang, karena kami mengasihi kamu. Tapi pernah kamu merasa kecewa? Apa yang kamu lakukan? Apakah kemudian kamu berpikir mamaku ini cerewet kali? Nakku, mari belajar membahagiakan orang tua. Karena orang yang membahagiakan orang tua adalah orang yang hidup di dalam Taurat yang dikatakan Allah dalam hukum Taurat kelima. Kasihi ibu bapamu supaya lanjut umurmu. Sehingga hari ini kalau anak KKR membahagiakan orang tuanya, itu seharusnya memang. Karena itu yang dipadankan, MC perintahkan Tuhan guna ilako kendo. Kami merindukan seluruh anak-anak KKR Guntiban menunjukkan cinta kasih kepada Tuhan melalui cinta kasih kepada ibu. Tapi pernah loh ada cerita di Kalak Karo yang ternyata mau ganti mamanya nakku. Kamu tahu siapa dia? Pendeta mau kisahkan. Dan ini akan menutup khotbah kita hari ini. Dulu katanya ada seekor anak kucing yang malu punya mama yang sudah tua. Dia lihat mamanya, enggak banget deh, gitu kira-kira dalam hatinya. Dia lihat mamanya sudah tua, sudah kurus, bulunya sudah mulai berguguran.
Dia kecewa melihat mamanya. Ah, sudah tua, jelek lagi. Ah, aku ganti ibu lah. Lalu dia tanya kepada ibunya, ibu, siapa yang membuat ibu kok jelek banget? Tua, kurus, bulunya sudah tidak bagus, sudah rontok, kulitnya sudah kelihatan. Kalau bahasa Karo bilang, enggak kulusan. Aku mau ganti ibu. Aku mau mencari siapa yang lebih hebat dari ibu. Siapa yang membuat ibu begini? Ibu kucing itu bilang, nakku, dulu pun ibu seperti Indu, muda, sehat, kuat, cantik. Tapi sesuai dengan usia ibu tidak lagi seperti dulu, seperti kamu hari ini. Karena ibu berjuang, matahari membuat kulit ibu, bulu ibu rontok, sehingga ada bagian dalam tubuh ibu yang sudah tidak lagi sempurna. Matahari yang panas, yang terik itu menyengat kulit ibu, sehingga ibu semakin lama semakin menua dan kering. Anak kucing pikir, kalau begitu aku akan jumpai matahari. Ternyata dia lebih hebat dari emak gue. Aku carilah matahari, aku berdiskusi. Terus dia bilang sama matahari, matahari, boleh tidak kita ngobrol sebentar? Aku mau tanya, matahari, maukah engkau jadi emak gue? Gitu kira-kira bahasa sekarangnya gitulah. Matahari bilang, kenapa? Karena aku malu mempunyai ibu yang sudah tua, yang juga bulunya sudah tidak bagus lagi. Kata ibuku, engkau yang buat begitu. Aku tahu engkau lebih hebat dari ibuku, tolonglah, mau ya jadi emak gue? Matahari bilang, aku pun gaknya hebat-hebat kalinya. Aku ini gaknya ada apa-apanya. Aku tidak akan bisa bertahan kalau ada awan. Kalau awan ada, sengatku tidak sampai ke bumi. Bahkan ibumu pun tidak akan bisa kena terikku. Jadi kalau engkau mau melihat siapa yang bisa jadi ibumu, tanyalah awan. Aku tidak bisa, awan lebih hebat dari aku. Oh ya gitu ya, kata anak kucing. Lalu dia berpikir, I know. Aku datanglah ke awan kalau begitu. Lalu dia bilang kepada awan, awan mau ya jadi ibuku? Awan bilang, kenapa engkau mau jadi anakku? Karena kata matahari yang menyakiti ibuku, dia tidak ada apa-apanya kalau engkau ada. Matahari bilang awan lebih hebat dari dia. Padahal aku ingin memiliki ibu yang paling hebat. Tolong ya awan, jadilah jadi ibuku. Awan bilang, kamu kira aku paling hebat? Enggak loh, aku enggak ada apa-apanya kalau ada datang angin. Ketika angin datang dia menghembus aku akan hilang tak berbekas. Jadi kalau kamu mau yang paling hebat bukan aku anak kucing, datanglah kepada angin. Angin lebih hebat. Anak kucing itu kemudian lari lagi kepada angin. Ngin, bukan perangin angin ya. Mau ya jadi ibuku? Loh, kok aku jadi ibumu, kata angin. Lalu dia menceritakan, aku malu kepada ibuku yang sudah tua. Dia kalah terhadap matahari. Matahari membuat bulunya dan badannya sudah tidak bagus, bulu rontok dan semuanya. Tapi ketika aku datang kepada matahari, matahari bilang awan lebih bagus, awan lebih kuat. Awan bisa mengalahkan dia. Ketika awan ada, sengatnya tidak sampai ke bumi. Tapi aku datang kepada awan, lalu awan bilang, angin lebih hebat. Angin ku datangi, terus angin bilang, aku tidak hebat, oh anak kucing. Kalaupun awan bisa aku usir. Tetapi ketika ada tebing, kemampuanku terbatas. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku akan terhambat di sana dan berhenti melakukan kegiatan. Oh, jadi tebing lebih hebat nih? Anak kucing bilang begitu. Iya, tebing lebih hebat. Dia datang kepada tebing lalu dia bilang, tebing mau ya jadi ibuku?
Aku sudah datang kepada matahari, katanya awan lebih hebat. Aku sudah datang kepada awan, tapi katanya angin lebih hebat. Angin bilang tebing lebih hebat. Tolonglah jadi ibuku karena aku mau memiliki ibu paling dahsyat. Tebing bilang, aku lo megegeh nak. Aku lemah. Angin mungkin bisa aku stop. Tapi kalau sudah datang kerbau, egasina aku meturban aku dungna. Kita berharap Moria nanti atau Mamre menceritakan egas ini apa ya. Maksudnya kalau kerbau itu selalu menggosok-gosokkan badannya ke aku pun kemudian akan berubah bentuk, mungkin tidak menjadi tebing yang kokoh lagi. Jadi aku tidak hebat. Loh kok? Kata anak kucing, iya, kerbau lebih hebat dariku. Lalu si kucing bilang, kalau begitu iyalah, kudatangilah kerbau kalau begitu. Iya ya, pastilah kerbau dari mamaku lebih hebat kerbau. Makanya dia bilang, kerbau mau ya jadi mamaku? Kata tebing, engkau lebih hebat dari dia. Karena tebing yang tinggi pun bisa runtuh ketika engkau menggosok-gosokkan badanmu kepadanya. Kata kerbau, kok. Ya, bagiku memang tidak ada tebing yang paling tinggi atau bagaimana. Aku memang bisa menghancurkannya, membuat dia berubah bentuk. Tapi aku memiliki keterbatasan. Siapa yang membatasimu? Kata anak kucing. Kerbau bilang, tali. Kalau tali diikatkan kepadaku, hidungku ditusuk, ditaruh tali, pergerakanku terbatas. Aku tidak bisa melakukan banyak hal. Anak kucing, percayalah, tali lebih kuat daripada aku. Loh kok tali? Iya, tali lebih kuat daripada aku. Baiklah, kata anak kucing, kalau begitu aku datang kepada tali. Dia bilang, tali mau ya jadi ibuku? Karena aku mau memiliki ibu yang paling dahsyat. Dan kata kerbau, dia takut kepadamu. Tolonglah aku jadi ibumu, engkau jadi ibuku, supaya tidak ada lagi yang melebihi engkau. Kata tali, anak kucing, engkau salah. Aku tidak akan berarti apa-apa jikalau ada tikus. Loh kok begitu? Ya, tikus itu akan menggigit taliku dan lambat laun aku juga akan binasa. Jadi maksudmu, kata anak kucing, dibanding aku kerbau, tali lebih hebat. Dibanding tali, tikus lebih hebat. Jadi maksudnya, kata anak kucing, tali menjawab, tikus lebih hebat daripada aku. Oh, baiklah. Kalau begitu dia datang kepada tikus. Dia bilang, masih dia dekati, tikus sudah mundur. Anak kucing, kau mau apa? Kata anak kucing, jangan takut, aku mau menjadikan engkau ibu. Tikus, tolonglah jadi ibuku. Iya, kucing datang kepadanya meminta dia menjadi ibu. Tikus makin takut. Lalu dia bilang, hai anak kucing, jangan bercanda, mau main-main ya? Kenapa? Kok begitu? Kata anak kucing, engkau tahu aku sangat takut kepadamu, apalagi kepada ibumu. Karena ibumu itu sangat mengerikan bagiku. Dia bisa memakan aku dan membinasakan aku. Pergilah daripada aku, jangan dekat-dekat, aku takut. Loh, kemudian dia bilang, kamu takut sama ibuku? Ibu yang jelek, ibu yang sudah tidak memiliki banyak bulu bagus. Hah? Kata tikus, iya, ibumu jauh lebih hebat dariku. Sehingga kemudian anak kucing itu tertunduk lemas. Aku sudah jauh ke sana kemari, tapi ternyata ibu yang paling hebat adalah ibuku, kucing si tua itu. Lalu anak kucing itu kembali kepada ibunya dan mengatakan, maafkan aku Nande kalau aku mengecewakan Nande. Tapi mulai dari hari ini aku tahu, Nande maka Nande, aku mencintai ibu karena ibu
paling hebat di dunia. Ya, siapa ibunya paling hebat? Dia angkat tangannya. Bahagiakanlah dia, karena ibu adalah berkat dari Tuhan dalam hidupmu. Sekalipun sudah tua, sekalipun mungkin banyak yang kamu tahu dia tidak tahu, tetapi ibu tetaplah ibu. Bahagiakan ibu dengan cara perlakuan baik. Bahagiakan ibu dengan teguran cinta kasih. Jangan membiasakan membentak orang tua. Jangan membiasakan diri memelototi orang tua, tapi biasakan membahagiakan orang tua dengan tutur bahasamu, dengan dekapan cinta kasihmu, dengan engkau menuntaskan tanggung jawabmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang kami rasakan, dan kasih yang sama akan mengajari kami untuk mengasihi nande kami. Tolong kami ya Bapa untuk dapat memberi yang terbaik bagi nande kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami, dan biarlah untuk pengajaran pada hari Minggu ini mengajar kami lebih lagi mengasihi orang tua. Inilah seru doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya tiba kita mengumpulkan persembahan. Kita mengumpulkan persembahan dan kita bernyanyi, begitu besar kasih Allah pada kita. Kita bersatu di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkatilah ibu kami, ibu yang melahirkan, merawat, mengasihi kami, ibu yang begitu mencintai kami sehingga dia memberikan yang terbaik pada kami. Ajar kami untuk mencintainya juga. Ajar kami untuk menunjukkan rasa hormat kami dengan melakukan apa yang Ia inginkan seturut dengan kehendak Tuhan. Setiap anak KKR Tuhan memberkati supaya kehadiran kami menjadi kegirangan dan sukacita besar bagi keluarga kami. Nande Bapa kami, endeskan kami man Tuhan, supaya Tuhan tetap memberkati mereka, supaya mereka juga senantiasa dapat mengucap syukur karena keberadaan kami. Kami berdoa untuk pekerjaan mereka. Tuhan, berkatilah pekerjaan mereka supaya tercukupkan segala keperluan kami. Kami berdoa untuk hubungan nande Bapa kami. Bentuklah keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, yang tekun di dalam iman, berdoa bersama, meninggikan nama Tuhan. Pribadi anak KKR juga Tuhan berkati supaya sungguh-sungguh mencerminkan bahwa kami adalah
sungguh-sungguh anak Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibu guru kami semua. Yang kami amenkan juga adalah perpanjangan tangan Tuhan di gereja ini untuk membentuk spiritualitas iman anak-anak KKR. Berkati seluruh guru sekolah minggu kami, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Berilah yang terbaik Tuhan. Bapa, inilah doa kami, dan berikan umur yang panjang kepada setiap orang tua kami. Dan di dalam nama Yesus, ajar kami untuk menghormati mereka. Inilah doa kami Bapa, beserta dengan persembahan yang kami kumpulkan. Terimalah ya Bapa, supaya persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati negara kami Indonesia, pulihkan dari COVID-19, baik dalam perekonomian, baik di dalam kesehatan, terlebih-lebih di dalam kami melaksanakan ibadah. Biarlah semuanya boleh kembali bersekutu seperti dulu, bertemu tatap muka di kelas, sehingga kami berbahagia, sukacita kami bertambah, iman percaya kami semakin bertumbuh. Ini harapan dan doa kami Bapa, dan kami naikkan doa kami di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita menyampaikan ucapan terima kasih kita kepada ibu kita melalui pujian kita. Kita bernyanyi di doa ibuku. Nyanyikan dengan sepenuh hati, berdasarkan cinta kasih kepada mereka, kepada ibu yang membesarkan kita, yang melahirkan, merawat kita. Kita katakan, di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa ku dengar, namaku disebut. Kita naikkan pujian kita. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, sore hari nan sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa.
Kita berdoa seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam kemuliaan Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap melakukan yang terbaik, bahagiakanlah ibumu. Menjua-jua, selamat hari Minggu.